Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji, syukur marilah kita sampaikan kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bisa hadir dalam acara Sanlat Ramadan virtual SMK Telekomedika melalui sistem daring. Sholawat, salat, serta salam kita junjungkan kepada Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pada para tabi'in, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku, hari ini sudah memasuki kegiatan acara Sanlat Ramadan virtual SMK Telekomedika. Dan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang akhlak. Sebelumnya Ibu ingin menyapa dulu, mudah-mudahan kalian semua berada dalam lindungan Allah dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Akhlak itu termasuk dari kata bahasa Arab ya, yang artinya yaitu tentang tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan. Lalu akhlak mempunyai pengertian lain, yaitu cerminan diri kita bertingkah laku yang baik dan menjadi uswatun hasanah bagi keluarga dan masyarakat. Lalu akhlak terbagi dua, Ibu rasa kalian sudah tahu, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Adapun bagian-bagian dari akhlak yang akan dijelaskan di sini ada 3. Akhlak kepada Allah, itu yang pertama. Maksudnya adalah kita sebagai umat muslim tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus menyembah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita harus melaksanakan perintah Allah, diantaranya yaitu melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat. Seperti kita ketahui sekarang di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kerjakan amalan-amalan baik itu di siang hari maupun di malam hari. Baik, kita lanjutkan. Di samping hal yang tadi, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah sesuai firman Allah surat An-Nisa ayat 59. Bagi yang sedang memegang Al-Quran, boleh dibuka Al-Qurannya surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Nah, itu merupakan tentang firman Allah berkaitan dengan taat. Nah, taat di sini berarti kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim melaksanakan perintah Allah? Ya, diantaranya kita perbanyak ibadah, dan ibadah itu harus ikhlas. Lalu apa itu bagian dari ibadah? Ibadah itu ada 2 ya, ibadah mahdoh dan ibadah goiru mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang dilakukan langsung hubungan kepada Allah atau secara vertikal. Contohnya apa? Ya seperti kita sholat, baca tadarus, ibadah haji, ibadah umroh, sholat, zakat, dan lain-lain. Adapun ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang dilakukan salah satunya yaitu hubungan dengan sesama manusia, misalkan saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan lain-lain. Nah, itu tentang bagian-bagian ibadah. Lalu apa saja yang diperintahkan oleh Allah selain ibadah, yaitu
kita perbanyak amal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga dengan apa yang kita lakukan hidup kita akan disiplin dan terarah. Baik, yang kedua, akhlak, yaitu akhlak terhadap sesama, meliputi akhlak terhadap orang tua. Nah, kita sebagai anak berkewajiban berbakti, taat, patuh, berbuat baik kepada orang tua ya, ibu bapak kita, sesuai firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bagi yang sedang memegang Al-Quran, boleh dibuka dan kita baca sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, itu adalah firman Allah surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi kita kepada orang tua tentunya harus mempunyai sikap yang baik. Berikut cerminan sikap kita terhadap orang tua, yaitu harus sayang, hormat, patuh. Ketika kita mau berangkat, ucapkan salam, lalu salim terhadap orang tua ya, cium tangan. Mendengarkan perkataan dengan rasa hormat dan rendah hati, mencium tangannya. Membantu pekerjaan rumah ya, misalkan sekarang di bulan suci Ramadan, mungkin anak perempuan boleh bantu orang tuanya ketika menyiapkan makanan untuk buka puasa atau menu takjil, karena menyiapkan makanan untuk orang berbuka itu termasuk ibadah. Lalu selanjutnya adalah berbakti kepada guru. Nah, kalian sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan? Ini harus mempunyai adab yang baik ya. Adab mulia salah satu faktor penentu kebahagiaan dan keberhasilan seseorang ya. Misalkan mengucapkan salam, mendengarkan pelajaran dengan baik ya, lalu jujur, tidak melawan, dan lain-lain. Berikutnya, akhlak terhadap saudara, teman, kerabat, dan lain-lain. Pokoknya kita harus berbuat baik seperti yang sudah ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Kita harus berbuat baik kepada siapapun dan tumbuhkan rasa kasih sayang serta sikap saling memaafkan ya. Apabila ada orang lain bersalah, kita maafkan, dan apabila ada masalah diselesaikan secara musyawarah. Lalu yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Ini maksudnya kita harus menjaga lingkungan ini harus tetap bersih, baik itu lingkungan di rumah, lingkungan di luar, dan dimanapun berada kita harus menjaga kebersihan agar terlihat enak dan sejuk dipandang mata. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19,
kita harus menjaga kebersihan ya, dimanapun berada. Rumah kita, diri kita harus tetap bersih. Termasuk kita juga dalam keseharian ini mengenai hati kita harus selalu bersih dari penyakit hati ya. Di antaranya tidak boleh iri, dengki, dan lain-lain. Nah itu akhlak yang kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti. Dan Ibu tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan membaca doa kita diberikan kesehatan dan perlindungan. Baik, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan membaca doa tersebut kita semua tetap diberikan perlindungan, kesehatan, dan kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berakhir dan pulih kembali serta kita semua dapat beraktivitas. Mohon maaf jika ada ayat suci Al-Quran yang saya baca salah dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.